Selamat siang kepada anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai turunan fungsi. Subtopik hari ini adalah tentang titik stasioner. Titik stasioner, anggap aja koordinatnya adalah XS dan YS, di mana XS adalah absis, YS adalah ordinat. Yang dikatakan nilai stasioner itu mengacu kepada ordinatnya. Jadi kalau dikatakan nilai stasioner itu, maka yang dimaksud adalah ordinatnya. Bagaimana cara untuk menentukan titik stasioner? Saya berikan flowchart seperti ini. Jika diberikan suatu fungsi, maka kita cari dulu turunannya. Turunannya sama dengan 0. Nah, titik stasioner ini sebenarnya ada beberapa, yaitu titik belok dan titik balik. Dua-duanya sama dengan 0. Nah, titik balik nanti bisa ada dua, titik balik maksimum regional dan titik balik minimum regional. Sedangkan titik belok bisa titik belok positif, titik belok negatif. Seperti ini. Inti dari titik stasioner adalah kita perlu melihat turunan pertamanya sama dengan 0. Kalau kita sudah bisa mendapatkan turunan pertama sama dengan 0, kemudian kita cari di mana aja dia titiknya yang turunan pertama sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat dalam contoh kasus seperti ini. Jika suatu fungsi diberikan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 5x, 15x dikurang 2, maka kita cari dulu turunan pertamanya sama dengan 0 itu di mana aja. Berarti kalau kita turunkan fungsi tersebut menjadi 3x kuadrat tambah 12x dikurang 15 sama dengan 0. Dari sini kita cari x-nya siapa saja. Nah, kita faktorkan. Itu menjadi 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Ini saya hapus dulu ya, menghalangi ini. Aduh, sepertinya susah ya. Sudah kita biarkan saja, nanti kita hapus. Kemudian setelah kita faktorkan menjadi 3x plus 5, x min 1 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan min 5 dan x sama dengan 1. Ada dua di sini, ada dua titik berarti ya. X sama dengan min 5 dan x sama dengan 1. Kalau dikatakan titik stasioner, maka titik itu selalu absis dan ordinat. Kita cari y-nya siapa. Kita masukin min 5 ke dalam fungsi, jadi f min 5. Fungsinya yang pertama ya, anak-anak ya. Fungsinya yang pertama di sini. Kita masukkan ke sini, substitusi ke sini, berarti menjadi 98 dan F1 sama dengan 10. Dari sini kita sudah bisa dapatkan titik stasionernya ada dua. Min 5,98 dan 1,10. Nah, anak-anak, tadi di awal sudah kita lihat bahwa titik stasioner itu bisa ada titik balik dan titik belok. Sekarang kita coba identifikasi yuk, yang mana aja sih maksudnya ini. Nah, kita lihat bagaimana perubahan gradien di sekitar titik stasioner. Saya anggap saja misalnya karena ini ada min 5, ada 1 gitu ya. Saya ambil garisnya, daerahnya yang sebelum min 5 saya ambil min 6. Saya dapatkan turunan pertama dari min 6 itu sama dengan 21. Berarti ini kan kalau turunan pertama kemarin kita belajar ini adalah gradien. Nah, kalau gradien 21 artinya gradien positif, maka fungsinya itu naik. Lalu kalau saya ambil yang diantaranya min 5 dan 1, ini kan kalau kita dalam garis bilangan ini min 5, ini 1 gitu ya. Berarti di sini tadi saya ambil min 6, di sini saya ambil 0, yang gampang gitu ya angkanya. Kemudian di sini saya ambil 2 gitu ya. Turunan fungsi 2 itu sama dengan 21. Berarti positif juga gradiennya. Nah, dari sini kita lihat bahwa grafiknya itu sebelum minus 5 dia naik. Begitu dari min 5 sampai 1 dia turun grafiknya. Begitu setelah 1 grafiknya naik lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat akhirnya. Kalau ada naik, terus turun, terus naik lagi. Nah, berarti kan dua titik ini bisa kita klasifikasi nih. Ini titik balik. Apa nih? Maksimum atau minimum gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata
dari keterangan ini bahwa yang min 5,98 itu adalah titik balik maksimum. Karena dia tadi dari naik, terus turun. Sedangkan yang di 1, sebelumnya turun, kemudian dia naik. Nah, kalau saya lihat di sini, ya, ini tadi min 5, ini 1, ini naik, kemudian di sini turun, dan di sini naik. Dari sini kita bisa perhatikan, berarti ini titik balik maksimum regional, dan yang di sini titik balik minimum regional. Sampai sini bisa dipahami anak-anak ya. Oke, coba saya berikan contoh selanjutnya. Saya berikan misalkan di sini fungsinya x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang x tambah 4. F aksennya siapa? F aksennya 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 1. Supaya stasioner, ambil turunan pertamanya sama dengan 0. Ini supaya dapetin titik stasionernya. Kita faktorkan menjadi 3x plus 1, x min 1 sama dengan 0. Dapat akar-akarnya x sama dengan min sepertiga dan x sama dengan 1. Kita cari siapa ordinatnya, masukin ke dalam fungsi mula-mula, ya, masukin ke dalam fungsi mula-mula, didapat 45/7 dan F1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, kita identifikasi lagi stasionernya. Setelah kita identifikasi pakai turunan pertama di sekitar titik stasioner tersebut, saya ambil F aksen min 1, F aksen 0, dan F aksen 2. Nah, dari sini kelihatan bahwa gambarnya itu, gradiennya itu adalah positif, negatif, positif. Di sini saya kasih tanda min 1, min sepertiga. Di sini saya ambil 1. Yang tadi saya uji titiknya adalah min 1, gitu ya. Di sini dikatakan naik sebelum sepertiga. Oke, naik. Di sini turun lagi. Di sini naik lagi. Nah, berarti ini sama kayak yang tadi ya. Berarti di min sepertiga itu berarti dia maksimum regional. Sedangkan di 1 dia minimum regional. Kenapa regional? Karena cuma di dalam selang interval tertentu. Selebihnya bagaimana? Ya belum tentu juga ada yang maksimum total. Sampai di sini anak-anak untuk mempelajari tentang stasioner.